واتقوا الله ويعلمكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bisunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muwahhidin. Wa qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Keluarga sekalian, jamaah Majlis Pendalaman Kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidati rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan melanjutkan pendulangan al-fawaid al-ilmiyah dari pembahasan yang dibawakan oleh al-muallif rahmatullahi alaih berkenaan dengan mauqif Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap at-taqlid. Sikap imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, semoga Allah merahmati beliau, terhadap at-taqlid. Bujur, pada pertemuan sebelumnya kita baru mempelajari beberapa faidah berkenaan dengan at-taqlid yang dimaksud. Di antaranya penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait dengan pembagian hukum at-taqlid menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian.
Dan yang dimaksudkan oleh al-muallif dengan mengetengahkan pembahasan ini adalah berkenaan dengan penolakan Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap taklid yang hukumnya diharamkan. Pada pembahasan ini, taklid yang diharamkan. Bukan taklid yang diwajibkan dan bukan pula taklid yang diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan insya Allah. Pembahasan malam ini insya Allah kita fokuskan pada pembahasan yang menegaskan wajibnya al-ittiba'. Hukumnya apa tadi? Wajib. Kita tulis di sini kewajiban. Berittiba'. Kita perjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan al-ittiba' di pembahasan ini. Silakan ditulis. Pengertian al-ittiba' ta'rif atau pengertian. Al-ittiba' secara bahasa. Kira-kira apa? Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Apa terjemah mudahnya? Secara bahasa, mengikuti. Baik, sekarang pengertiannya menurut istilah syariat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaihi menyampaikan al-ittiba' atau ittiba', silakan ditulis, ittiba' adalah menempuh jalan orang yang wajib untuk diikuti menempuh jalan orang yang wajib untuk diikuti dan melakukan apa yang beliau lakukan dan melakukan apa yang beliau lakukan. Ini beliau sampaikan di dalam kitab beliau yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in. Kita tambahkan. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullahu ta'ala menyampaikan di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Ahlihi. Al-Imam siapa? Ibnu Abdil Barr. Al-Imam Ibnu Abdil Barr. Yang pertama tadi Al-Imam Ibnul Qayyim. Sekarang Al-Imam Ibnu Abdil Barr rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah.
Kata beliau, al-ittiba' ditulis ittiba' ialah jika engkau mengikuti perkataan seseorang, jika engkau mengikuti perkataan seseorang yang nampak bagimu, kesahihan atau kebenaran perkataannya tersebut. Yang nampak bagimu kebenaran perkataannya tersebut. Silakan diulangi. Apa tadi? Ittiba' ialah yang nampak bagimu atau baik perkataannya tersebut. Baik, kita tambahkan. Beliau lanjutkan untuk memperjelas perbedaan antara al-ittiba' dengan at-taqlid. Nah, beliau lanjutkan, sedangkan at-taqlid, taklid ditulis taklid adalah apabila engkau mengikuti perkataan seseorang, maksudnya pendapat seseorang, dalam keadaan engkau tidak mengetahui segi dan makna perkataannya. Tidak mengetahui segi dan makna perkataannya. Apa hujah pendapatnya, apa dalilnya, tidak diketahui. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari, tolong dibuka kembali pengertian taklid yang telah dicatat pada pertemuan sebelumnya. Tolong dilihat. Qabulu khabaril ghairi biduni hujjatin. Apa terjemahnya? Pengertian. Kan para ulama menyampaikan ta'rif atau pengertian at-taqlid. Secara istilah menerima khabar atau pendapat, perkataan orang lain biduni hujjatin, tanpa hujjah, tanpa mengetahui dalilnya. Itu disebut taklid. Baik, sampai di sini bisa dipahami perbedaan yang sangat mencolok antara al-ittiba' dengan at-taqlid. Sudah bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya, dalil-dalil yang menyatakan kewajiban berittiba'. Pembahasan kedua. Ini pembahasan pertama. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kedua.
dalil-dalil yang menyatakan kewajiban berittiba' mohon maaf, asa kelajuan ka ulun nih? Kada kelajuan kalau lah? Baik, lamun speednya pina balabih tolong diingatkan lah. Baik, jangan sampai karena ada nang kurang paham, ada nang kurang jelas dari penyampaian ulun. Karena terlalu laju lah, tolong diingatkan. Baik. Dalil-dalil yang menyatakan kewajiban berittiba'. Baik. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Allah menyampaikan, Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian wahai para sahabatku dan segenap umatku, kita sebarataan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, katakan olehmu ya Muhammad alaihi salatu wassalam, fattabi'uni, maka beritiba'lah kalian kepadaku, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Sepakat segenap ahli tafsir rahimahumullahu ta'ala, aku di sini adalah baginda Rasul yang paling mulia Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Beritiba'lah kalian kepadaku, kepada baginda Rasul yang paling dicinta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ada kata di sini fattabi'uni, maka beritiba'lah kalian kepadaku. Baik. Allah Ta'ala berjanji kepada siapa saja yang mengaku mencintai Allah dan dalam mengungkapkan kecintaannya kepada Allah hanya berittiba' kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan janjinya yang pertama, yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukum Allahu, Allah sebagai fa'il di sini, Allah akan mencintai kalian. Syaratnya menunaikan kewajiban berittiba'. Allah akan mencintai kalian. Bukan perkara ringan ini. Tidak ada mahabbah Allah kepada siapapun yang dengan sengaja menolak berittiba' kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mahabbah Allah dengan sebenar-benarnya mahabbah.
untuk siapa saja yang sengaja menolak untuk menunaikan kewajiban berittiba kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini kerap kali terjadi disebabkan penyakit yang telah kita pelajari bernama taklid buta. Bernama taklid buta. Disebabkan taklid buta kepada siapapun, lalu segelintir orang ba'astilah banar, menolak, apalagi ditambah membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Allah berjanji akan memberikan mahabbahnya kepada kita dan kepada siapapun selama kita dan mereka menunaikan kewajiban berittiba ini. Dan janji Allah yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pahami? Ketika kita mendapati sejumlah dalil yang berbicara tentang ibadah tertentu yang membuah maniskan maghfirah atau ampunan dari Allah, ternyata ibadah tersebut wajib ditunaikan dengan berittiba kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru ada janji Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ingat, yang menanggalkan dan meninggalkan kewajiban berittiba, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan sebenar-benarnya ampunan. Hati-hati di sini. Maaf. Maka yang hatinya terdapat penyakit bangaran taklid buta, ragap papan, umpat kambing tumbar, wan handangan tumbur. Itu orang tua bahari itu. Taklid buta atau umpat kambing tumbar, wan hadangan tumbur, umpatan. Lalu sengaja menolak kewajiban berittiba kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong diingat, wan dicatat, ngalih banar hendak mendapatkan ampunan Allah. Ingat, kerap kali ini terjadi karena penyakit bangaran apa? Taklid buta. Bisa dipahami di sini? Wallahu ghafurun rahimun, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Pertanyaannya, keluarga sabarataan, kewajiban untuk berittiba kepada Rasul yang paling mulia, yang paling kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban berittiba terhadap beliau. Pertanyaannya, apa perkara yang paling wajib kita ikuti dari beliau? Apa jawabannya? Perkara at-tauhid. Bujur? Yang disebut dengan al-aqidah al-khassah. Wajib berittiba terhadap tauhid. Tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengesahkan Allah, berkenaan dengan rububiyahnya, berkenaan dengan uluhiyahnya, dan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ikuti Rasul kita, Rasul akhir zaman, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya al-aqidah al-ammah. Aqidah yang
lebih umum lagi. Di luar pembahasan al-aqidah al-khassah. Dan yang setelahnya. Wajib berittiba. Dan hanya berittiba kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang berikutnya. Silakan ditulis. Surah An-Nisa ayat 59. Ayat berapa? 59. Tolong diingat. Silakan sambil dihafalkan. Allah Ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha. Taatlah kalian semua kepada Allah. Wa ati'u ar-rasula. Dan taatlah kalian semua kepada ar-rasul. Ar-rasul yang dimaksud adalah kekasih kita. Rasul yang paling mulia, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ingat di sini kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya diperintahkan oleh Allah dengan menggunakan kata kerja perintah. Diulangi sebanyak 2 kali. Untuk Allah, ati'ullaha. Taatlah kalian semua kepada Allah. Sekarang, untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allah kembali bawakan kata kerja perintah. Fi'lul amri. Wa ati'u ar-rasula. Dan taatlah kalian kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya wa ulil amri minkum, tanpa ati'u di sini. Apa terjemahnya? Serta kepada ulil amri di antara kalian. Semoga nanti ada kesempatan khusus kita membahas tafsir pada penggalan firman Allah wa ulil amri minkum di sini. Ada tafsir yang cukup indah dibawakan oleh para ulama ahli tafsir untuk menjelaskan siapa sajakah yang dimaksud dengan wa ulil amri minkum pada penggalan ayat ini. Baik, kita ulangi. Untuk Allah dan Rasulnya kewajiban untuk taat kepada Allah menggunakan kata kerja perintah, dan kewajiban untuk taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menggunakan kata kerja perintah yang sama, ati'u. Sudah? Kelanjutan ayat. Fa in tanazza'tum fi syai'in, lalu jika kalian bertanazu', tanazza'a yatanazza'u tanazzu'an. Apa maksud tanazu' di sini? Berlainan pendapat, berbeda pemahaman, kada sama sikap dalam memahami suatu masalah fi syai'in. Ingat, dalam masalah apapun.
Jika kalian berbeda pendapat, berlainan pemahaman dalam masalah apapun, tolong diingat. Jangan bakalahian. Jangan sampai centang perenang. Jangan berpecah belah. Fa in tanazza'tum fi syai'in. Lalu jika kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, Allah pesankan farudduhu ilallahi war rasuli. Maka kembalikanlah oleh kalian permasalahan yang kalian berbeda pendapat terhadapnya tersebut, kembalikan mana pendapat yang benar dan mana yang tidak benar, mana pendapat yang sahih dan mana pendapat yang ghairu sahih, kembalikan oleh kalian ilallahi war rasuli, kepada Allah dan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ittiba' bukan? Kembalikan kepada Allah, kembalikan pada petunjuk Allah di dalam Al-Quran, dan kembalikan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalikan pada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Perhatikan di sini kelanjutan ayat, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tolong dipahami, tidak akan sempurna keimanan kita kepada Allah dan hari akhir jika kita tidak berittiba. Kada pacangan suah sampurna keimanan kita kepada Allah wan hari akhir lamun kita kada manunayakan kewajiban berittiba kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah tutup ayatnya ini dengan firman-Nya, dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibat kesudahannya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah salat sunnah ba'diyah isya nantinya. Kurang lebihnya demikian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Dalil berikutnya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya.
alaihi salatu wassalam. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Di sini Allah subhanahu menyampaikan larangannya. Larangan agar jangan sampai kita bersama siapapun berani bersikap mendahului Allah dan Rasulnya. Menetapkan perkara apapun atas nama agama Allah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kewajiban kita di dalam berislam, sekali lagi, terutama kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah, berakidah yang sahihah, beribadah dalam rangka mengungkapkan dan menyatakan kecintaan kita kepada Allah dan seterusnya, sampai perkara-perkara terkait dengan al-akhlaq al-karimah. Kewajiban kita adalah berittiba'. Berittiba'. Jangan pernah bersikap mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkara apapun atas nama agama Allah. Jangan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan. Ada dalilnya dan ada petunjuknya yang resmi bersumberkan wahyu, ikuti. Inilah ittiba'. Ingat, siapapun yang berkata bahkan menetapkan suatu perkara atas nama agama Allah yang ternyata menyelisih wahyu Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dilarang untuk mengikutinya dan membelakangi wahyunya Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berpendapat, jangan lakukan itu. Baik, kita lanjutkan. Silakan ditulis. Sudah 3 ayat ya. Kita ulangi. Yang pertama surah Ali Imran ayat ke-31, yang kedua surah An-Nisa ayat 59, dan yang ketiga Al-Hujurat ayat yang pertama. Sekarang kita tambahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdur Razzaq di dalam musannaf beliau. Dan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah pun di dalam musannaf beliau. Dan diriwayatkan pula oleh para ulama selain beliau berdua rahimahumullahu ta'ala. Baik.
matan hadis yang dimaksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang nafsi jiwaku, diriku, biyadihi, berada di tangannya. Pasti yang dimaksud dengan biyadihi di sini adalah tangan Allah yang haram apabila kita seumpamakan seperti makhluk-makhluknya. Ingat, yadullah laisa kamitslihi syai'un. Allah walam yakun lahu kufuwan ahad. Jangan diserupakan, bahkan jangan dibayang-bayangkan seperti makhluknya. Maha suci Allah dari anggapan seperti ini. Allah, tolong diingat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Baik. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah. Dan tolong dipahami oleh kita bersama, setiap pernyataan ujar keluarga kita di Murung Pudak statement yang akan disampaikan dan didahului oleh pernyataan sumpah. Ada di sini sumpah. Maka bermakna apa yang akan disampaikan setelahnya bukan perkara biasa. Perkara yang sangat-sangat urgen. Begitu penting. Setelah beliau bersumpah mengatasnamakan Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna Musa alaihi salamu kana hayyan." Terjemahnya, jikalau Musa alaihi salam masih hidup. Maksud masih hidup di sini, masih hidup sampai zaman nubuah Rasul kita yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Musa alaihi salam Nabi Allah, Rasul Allah, dan diberi gelar Kalimullah, masih hidup sampai zaman kerasulanku, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Maka tidak boleh baginya, bagi siapa? Bagi siapa? Bagi Nabi Musa. Maka tidak boleh baginya illa an yattabi'ani, melainkan wajib untuk berittiba' kepadaku. Melainkan wajib untuk berittiba' kepadaku, mengikuti aku, mengikuti Rasul kita yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa? Nabi Musa. Apalagi kita. Jadi andai kata Nabi Musa saja masih hidup sampai zaman
kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa saja wajib berittiba kepada beliau. Iya kan? Makanya nanti di akhir zaman berkenaan dengan akan nuzulnya Nabi Isa alaihi salam, akan turunnya Nabi Isa alaihi salam di penghujung zaman yang diberi tugas oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Ya kan? Nabi Isa saja tidak membawa syariat baru. Kita siapa? Atas dalih apa kita menolak kewajiban untuk berittiba kepada Rasul kita yang menjadi hamba Allah yang paling mulia? Yang sorga pintu-pintunya tidak akan dibukakan oleh Allah Ta'ala sebelum beliau yang mengetuk dan memasukinya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan anggap ringan kewajiban berittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi umat akhir zaman ini. Tolong diingat, di antara beberapa perkara terbesar yang kerap kali nang rancak banar lah, yang sering kali merusak sikap berittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dikarenakan taklid buta yang diharamkan sesuai dengan pembahasannya pada pekan yang lalu. Baik. Kembali kita ingatkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tolong dilihat kembali catatan pada kesempatan pekan yang lalu. Kalau sekalian, di antaranya beliau berkata, Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku, jika kalian mendapati di mana? Fi kitabi, di dalam kitabku. Kitab siapa? Kitab karya beliau. Kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pesan beliau, rahimahullah. Apabila kalian mendapati di dalam kitabku ada sesuatu yang menyelisihi, terdapat sesuatu yang tidak selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan Al-Imam Asy-Syafi'i keluarga sabarataan. Ini pesan beliau rahmatullahi alaihi. Faqulu bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka katakan oleh kalian, maka ucapkan oleh kalian yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu, dan tinggalkan apapun yang telah aku katakan. Dalam pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i di sini terdapat pesan yang menetapkan satu, kewajiban berittiba, dan yang kedua,
haramnya taklid buta walau terhadap pendapat beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya kan? Dan tolong diingat, Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan imam besar ahli sunnati wal jamaah yang diberi laqab atau gelar dengan gelar Nasirus Sunnah, penolong atau pembela as-sunnah an-nabawiyah. Dan di antara as-sunnah yang beliau bela dan beliau perjuangkan kemurniannya di hadapan umat ini adalah as-sunnah yang paling tinggi kedudukannya, yaitu at-tauhid. Dan setelahnya al-aqidah as-sahihah. Makanya kitab ini fokus pembahasannya pada pembahasan metode Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan al-aqidah al-islamiyah. Keluarga sekalian, sebagai penutup, tolong kita perhatikan bersama. Mengilmui, memahami, dan mengamalkan kewajiban berittiba terhadap wahyu Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Tolong dipahami oleh kita bersama. Jangan sampai menjadikan kita berani dan bermudah-mudahan menafsirkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semau kita, tanpa ada as-salaf yang telah mendahului kita dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Jangan berani, bahkan ceroboh menafsirkan ayat-ayat Allah tanpa mengikuti penafsiran para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan jangan berani, jangan gegabah, dan jangan ceroboh mensyarah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pemahaman yang benar yang diperpegangi oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tolong diingat, bukan atas nama ittiba kita gegabah dalam berislam. Ya. Hindari sikap di antaranya hanya dikarenakan mendapatkan satu ayat dan atau satu hadis, lalu kita bermudah-mudahan melemah-lemahkan pendapat-pendapat para ulama as-salaf, termasuk pendapat-pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah apapun, mengatasnamakan Al-Quran dan As-Sunnah yang belum tentu kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar. Maka ingat, bukan berdalih atas nama ittiba lalu kita berani menerbitkan pendapat yang tidak pernah ada as-salaf yang menyampaikan pendapat tersebut sebelum kita. Jadi kewajiban berittiba adalah kewajiban untuk mengikuti cahaya kebenaran yang benar-benar datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam tetap dengan mengikuti pemahaman para ulama as-salaf, pemahaman para ulama ahli sunnati wal jamaah radhiyallahu anhum ajma'in. Kurang lebihnya demikian yang bisa kita sampaikan. Tentu ada salah dan tentu ada khilaf, maka ulun banyak-banyak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.